Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan bahasan kita di surah Al-Baqarah ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walain ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak." Dan sungguh jika kamu mendatangkan alladzina utul kitab, terhadap orang-orang yang mereka telah diberi Alkitab, bikulli ayatin, dengan setiap ayat, dengan setiap tanda, ya, semua tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, ma tabi'u qiblatak, maka tidaklah mereka mengikuti qiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan tidak juga kamu benar-benar mengikuti qiblat mereka. Wa ma ba'dhuhum, dan tidaklah sebagian mereka bitabi'in qiblata ba'd, juga benar-benar mengikuti kiblat sebagian. Jadi nanti dijelaskan, ya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah apa yang datang kepadamu daripada ilmu, innaka, sesungguhnya kamu, idzan, kalau begitu, laminadz zalimin, benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ini ayat memberikan satu dorongan kepada Rasul, jangan pernah putus asa terhadap penolakan dari orang-orang ahlul kitab ketika disampaikan dakwah kepada mereka. Apa kata Syekh rahimahullahu ta'ala? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min kamali hirsihi ala hidayatil khalqi, dari sempurnanya keinginan beliau di atas menyampaikan hidayah kepada makhluk, ya, itu Rasul yabdhulu ghayata ma yaqdiru alaih minan nasihah, beliau mengorbankan, mengerahkan ghayata, puncak, ya, akan batas maksimal dari apa yang yaqdiru alaih, ia mampu atasnya, minan nasihah, daripada nasihat. Artinya Rasul itu, ya, gambaran dari Allah, di mana beliau itu seorang Rasul yang begitu memiliki semangat tinggi untuk bagaimana manusia ini dapat hidayah. Maka ditunjukkan dengan nasihat yang begitu maksimal yang diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang Mekah, orang-orang yang menolak ajaran beliau. Ini min kamali hirsi, kesempurnaan keinginan beliau, sempurnanya semangat beliau untuk bagaimana makhluk ini dapat hidayah.
Dan wa yatalattafu bihidayatihim, Rasul juga berlaku lembut pada menyampaikan hidayah kepada mereka. Jadi dakwah Rasul ya, dengan kelembutan. Kalaupun nanti ada perang, maka itu ketika dirasakan rintangan-rintangan dakwah itu ada. Nah, dan Rasul dia juga marah bila kehormatan agama itu diganggu, dilecehkan. Tapi prinsipnya Rasul itu dalam mengajak umat ya, umat yang belum beriman dengan kelemah lembutan, dengan menarik simpati agar mereka mau beriman. Nah, gitu. Wa yahzanu dan Rasul juga sedih idza lam yanqadu li amrillah, kalau mereka itu enggak tunduk kepada perintah Allah. Rasul sedih. Fakana minal kuffar, dan adalah daripada orang-orang kafir. Siapa? Orang-orang kafir adalah daripada orang-orang kafir orang yang tamarrada an amrillah, menentang terhadap perintah Allah. Jadi Rasul itu begitu ingin maksimal memberikan nasihat, berlaku lembut kepada menyampaikan hidayah, ternyata orang kafir sebagian itu ada yang menentang perintah Allah. Wastakbara ala Rasulillah, dan dari orang kafir itu ada yang sombong kepada utusan-utusan Allah. Wa tarakal huda amdan wa udwanan, dan meninggalkan petunjuk dengan sengaja dan permusuhan. Nah, ini sebagian orang kafir ada yang seperti itu. Faminhum, maka di antara mereka al-yahud wan nasara, orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitabil awal, berupa ahlul kitab yang pertama, orang-orang yang diberikan kitab ya, nisbah kepada yang pertama. Jadi ahlul kitab pertama ya. Alladzina kafaru, berupa orang-orang yang mereka itu kafir bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad, an yaqinin, dari keyakinan, la an jahlin, tidak dari kebodohan. Maksudnya dari sebagian orang kafir itu ada yang menentang dakwah Rasul, dia menentang, menolak, padahal dia itu tahu kalau Rasul itu benar. Inilah tantangan dakwah Rasul. Rasul ingin hidayah kepada umat itu datang, ternyata ada di satu pihak orang kafir itu yang tahu Rasul itu benar, tapi tidak mau menerima ajaran Rasul. Jadi kalau seperti itu bagaimana sikap Rasul? Nah, apa yang harus Rasul bagaimana sikap Rasul dalam menghadapi kondisi yang seperti ini? Falihada, oleh karena itu ya, karena kondisi yang terjadi pada diri Rasul, kamali hirsih ala hidayatil khalqi, dan adanya orang-orang kafir yang menentang Rasul padahal tahu Rasul itu benar, akhbarallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, annaka law ataita alladhina utul kitaba bikulli ayah, bahwasanya kamu hai Muhammad, kalau kamu datangkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab dengan setiap ayat. Nah, jelas dengan setiap ayat. Jadi ini bentuk cara Allah itu menghibur Rasul. Cara Allah menghibur Rasul. Bikulli burhan wa dalil, dengan semua bukti dan dalil. Iwaddihu qaulaka, yang akan menjelaskan ucapanmu. Jadi didatangkan berbagai macam bukti, dalil sebagai bentuk penjelasan dari ucapan Rasul, mukjizat, ya kan? Wa yubayyinu ma tad'u ilaih, dan yang akan menjelaskan
akan apa yang kamu menyeru kepadanya. Kalaupun seperti itu kondisinya, kata Allah, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan ikut kiblatmu. Nah, itu dia. Tidak ikut kiblatmu. Jadi kita itu hanya diberikan satu kewajiban menyampaikan. Masalah orang menerima itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Apa maksud ma tabi'u qiblatak itu? Ma tabi'u qiblatak ay ma tabi'uka, mereka tidak akan mengikutimu wahai Muhammad. Maksudnya, jadi kata-kata ma tabi'u qiblatak, mereka tak akan mengikut kiblatmu, itu maksudnya mereka tidak mengikutimu. Nah, mereka tidak mengikutimu. Kenapa? Maksudnya tidak mengikuti Nabi. Padahal ayatnya tidak mengikuti kiblat Nabi. Kenapa? Lianna ittiba'al qiblati dalilun 'ala ittiba'ih. Karena mengikuti kiblatnya Rasul itu adalah dalil mengikuti Rasul. Jadi kalau ada orang mengatakan dia itu pengikut Rasul, tapi perintah Rasul tak dijalankan, nah ini namanya apa? Apa tuh tak? Pura-pura kan itu kan? Tak benar. Kalau istilah orang Medan tuh gombal kan itu kan? Nah, gombal aja gitu. Nah itu dia. Jadi ikut kiblat Rasul berarti ikut Rasul. Wali anna sabab huwa sya'nul qiblat, dan karena bahwasanya sebab beriman ya kepada Rasul, huwa sya'nul qiblah, dia adalah urusan mengikuti kiblat. Jadi kalau ada orang dia tidak mau menghadap ke arah Ka'bah di dalam sholat, berarti dia dianggap belum beriman kepada Rasul. Kenapa belum beriman? Karena kembali kepada poin awal, mengikuti kiblat Rasul menunjukkan mengikuti Rasul. Wa innama kana al-amru kadzalik, dan hanya saja adalah urusan itu ya, urusan orang-orang yang diberikan kitab itu kadzalik. Apa kadzalik? Mereka tuh tak mau mengikuti kiblatmu wahai Muhammad. Kenapa? Li'annahum mu'anidun. Nah, jadi urusan ahlul kitab itu keadaan seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang menentang. Kenapa menentang? Araful haqqa wa tarakuhu. Mereka mengenal kebenaran dan mereka meninggalkan kebenaran itu. Itulah menentang. Menentang setelah tahu kebenaran. Ini namanya penentangan apa nih? Kesombongan. Menentang dengan kesombongan. Kalau sudah sombong, itu susah dapat hidayah. Salah satu penyebab kenapa hidayah itu tertutup ketika seseorang sombong dari menerima kebenaran. Nah, seperti sombongnya iblis, seperti sombongnya Fir'aun, seperti sombongnya siapa yang orang Quraisy, Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa kata Abu Jahal? Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama. Kalau memang Muhammad itu benar, ya kan? Yang dibawa oleh Muhammad itu benar, maka turunkan kepada kami hujan batu dari langit. Bukan malah minta supaya diberikan hidayah. Jadi mereka sombongnya mengatakan kepada Allah, kalau memang Muhammad itu benar, coba datangkan bencana hujan batu. Nah, ini maksudnya apa gitu kalau enggak kesombongan? Fal ayat, maka adapun ayat-ayat itu innama tufidu wa yantafi'u biha
man yatatallabul haqq. Adapun ayat-ayat itu ya, hanya saja ia akan memberikan faidah dan manfaat dengan hanya saja tufidu ya, wa yantafi'u, memberikan, mendapat faidah dan mendapatkan manfaat dengannya siapa? Man yatatallabul haqq, orang yang mencari kebenaran. Jadi ayat-ayat yang didatangkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya akan mendapatkan faidah dan mendapatkan manfaat dengan ayat-ayat tersebut siapa? Orang yang memang mencari kebenaran. Nah, gitu, orang yang mencari kebenaran. Tufidu ya. Ini fi'ilnya kembali ke ayat ya, tufidu. Jadi hanya saja ayat itu akan memberikan faidah, wa yantafi'u, dan akan mendapatkan manfaat dengan ayat-ayat itu siapa? Man yatatallabul haqq, orang yang mencari kebenaran. Nah, jadi yang bisa dapat faedah itu hanya orang yang hatinya bersih gitu, memang nyari inilah jalan kebenaran tersebut, bukan orang yang sombong. Lalu ketika dia belum berada di kebenaran itu atau menolak kebenaran itu, wa huwa mustabihun alaih, kondisinya kebenaran itu samar atasnya, belum jelas, maka dia enggak menerima. Jadi dia mencari jalan bagaimana bisa kebenaran tersebut terungkap. Fatuwaddihu lahul ayatul bayyinat, lalu menjelaskan ya, lalu ayat-ayat yang jelas ya itu menjelaskan kepadanya bahwasanya inilah jalan kebenaran tadi. Wa amma, dan adapun man jazama bi'adami ittiba'il haq, orang yang sudah memutuskan dia tak mau ikut kebenaran, fala hilata fi, maka tak ada jalan pada kebenaran tadi. Nah, itu orang yang enggak akan bisa dapat petunjuk dari jalan kebenaran tersebut. Nah, gitu. Jadi capek-capek pun nasihat diberikan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, jadi ini tentang ayat Al-Baqarah ayat 145 ya.